Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Basudewa Paja dengan NIM LO 11231187. Saya dari kelas D ingin menjelaskan tentang genetika dan ekspresi gen. Nah, di sini yaitu dasar-dasar genetika DNA, gen, dan kromosom. Yang pertama itu genetika adalah studi tentang pewarisan atau bagaimana sifat diturunkan dari orang tua ke keturunan. Inti dari genetika adalah DNA, molekul luar biasa yang menyimpan instruksi untuk membangun dan mengoperasikan setiap organisme hidup. Yang pertama itu ada DNA, deoxyribonucleic materi genetik berbentuk helix ganda terdiri dari pasangan basa yang berurutan. Yang kedua itu ada gen, segmen spesifik DNA yang mengandung instruksi untuk membuat protein atau molekul fungsional lainnya. Gen adalah unit fungsional pewaris. Yang ketiga itu kromosom, struktur terorganisis dari DNA dan protein yang ditemukan di dalam sel. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang khas. Baik, saya lanjut. Yang kedua itu dogma skala biologi molekul. Dogma selalu menjelaskan aliran informasi genetik dalam sistem biologis. Ini adalah proses fundamental yang mengatur ekspresi gen. Yang pertama itu ada DNA, RNA, dan protein. Yang pertama, replikasi, proses pengandaan DNA untuk memastikan setiap sel baru menerima salinan yang lengkap dan akurat dari materi genetik. Kedua, transkripsi, informasi dari genetik dari DNA disalin menjadi molekul RNA duta atau mRNA. Translasi, mRNA digunakan sebagai tempat untuk mensintesis rantai asam amino atau protein pada ribosom. Baik, selanjutnya yaitu ekspresi gen dari kode menjadi fungsi. Ekspresi gen adalah proses di mana informasi yang terkandung dalam gen digunakan untuk mensintesis produk gen fungsional. Proses ini sangat teratur dan dapat dikontrol pada berbagai tingkatan. Yang pertama itu transkripsi. RNA polimeras menyalin urutan DNA menjadi RNA yang kemudian dimodifikasi sebelum meningkatkan nukleus. Translasi, di sitoplasma ribosom membaca mRNA dan merekrut RNA transfer tRNA untuk merangkai asam amino sesuai kode. Modifikasi pasca translasi, rantai polipeptida baru dilipat menjadi struktur 3D fungsional dan mungkin mengalami modifikasi kimia lebih lanjut. Selanjutnya itu pentingnya regulasi gen dan kesimpulannya. Regulasi gen adalah kunci memungkinkan sel untuk merespon perubahan lingkungan dan sinyal internal. Yang kedua itu mengendalikan diferensial sel, mengubah sel induk menjadi sel spesifik, misalnya sel saraf dan sel otot. Yang ketiga itu kegunaan yang tidak tepat sering menjadi akar penyakit genetik dan kanker. Memahami genetik dan ekspresi gen bukan hanya tentang biologi. Ini membuka jalan bagi terobosan dalam kedokteran, pertanian, dan biologi. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.